Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Sepma Yunedi, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Jambi. Saya akan membacakan jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.2. Modul ini dijelaskan bahwa sekolah adalah sebuah ekosistem, yaitu bentuk interaksi antara faktor biotik, yaitu unsur yang hidup, dan abiotik, yaitu unsur yang tidak hidup. Ada dua pendekatan yang mempengaruhi ekosistem sekolah, yaitu pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Sedangkan pendekatan berbasis aset adalah sebuah konsep yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Pada modul ini, saya mengetahui bahwa sekolah memiliki potensi aset yang dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan berbasis aset. Di antaranya ada 7 utama, yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, serta modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Saya merasa senang dan beruntung sekali bergabung dalam program pendidikan calon guru penggerak. Kenapa? Karena saya dapat mempelajari beberapa modul yang sangat luar biasa. Sekarang pada tahap modul 3.2, di sini saya memahami betul bahwa sekolah adalah sebuah ekosistem yang saling ketergantungan, baik itu faktor biotik maupun faktor abiotik. Sebelumnya, saya pernah menggunakan pendekatan berbasis masalah dalam merancang suatu kegiatan, sehingga kegiatan yang akan dilakukan sering gagal karena kenyataan sekolah yang tidak mampu berbuat banyak karena memiliki kekurangan. Di sini saya memahami bahwa untuk menghadapi suatu masalah hendaklah menggunakan pendekatan berbasis aset, sehingga aset-aset yang ada di sekolah dapat tergali dengan baik. Selaras dengan itu, tentu sekolah akan berkembang dengan baik dan optimal. Nah, potensi-potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Saya menjadi lebih paham bahwa setelah mempelajari modul ini, saya yakin bahwa sekolah saya akan bisa bersaing dengan sekolah lain. Karena saya yakin apa yang dimiliki oleh sekolah lain juga dimiliki oleh sekolah saya. Tinggal lagi bagaimana menggali semua potensi itu dengan bekal ilmu yang saya pelajari selama pendidikan calon guru penggerak ini. Setelah saya mempelajari modul ini, saya akan mencoba menggali dan menganalisis potensi aset yang ada di sekolah saya maupun lingkungan agar dapat memberdayakan dalam pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan sekolah ke depannya. Saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam pemanfaatan aset tersebut dalam pembelajaran, sehingga membantu pengembangan potensi murid. Jika saya tidak belajar di pendidikan calon guru penggerak, tentu tidak akan memahami atau mendapatkan pengetahuan yang sangat bermanfaat ini. Seandainya saya tidak mempelajari modul 3.2 ini tentang pemimpin sebagai pengolah sumber daya, jika nanti pelaksanaan pembelajaran saya menemukan masalah, maka saya akan menggunakan aset based thinking dalam penyelesaiannya, karena pendekatan ini dapat membantu perkembangan kemajuan sekolah. Saya juga akan terus menggali ilmu pengetahuan tentang bagaimana pemanfaatan aset sekolah secara maksimal dengan mengamati dan belajar dari sekolah-sekolah maju, baik sekolah yang ada di daerah saya maupun tempat lain. Dan saat ini bisa juga saya belajar lewat komunitas belajar yang mana sudah bisa terhubung dengan guru-guru hebat di daerah lainnya lewat aplikasi PMM yang disediakan oleh pemerintah. Di sana saya juga bisa menggali lebih dalam, menggali lagi mengenai aset yang ada di sekolah saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.